Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kemudian, di dimensi rahasia milik Swan, terlihatlah sebuah tebasan pedang yang saat itu sangat besar di sana. Dan sesaat setelah tebasan pedang itu terjadi, ledakan yang sangat besar pun menggemparkan keadaan sekitar sampai membuat tanah yang ada di sana terbelah. Dan saat tanah itu terbelah, keluarlah asap yang sangat menggumpal dari tempat itu. Bahkan Swan yang melihat kekuatan dari daya serangannya juga sangat terkejut. Swan pun saat itu berkata, "Apa? Satu pukulan akan menentukan kematian. Aku sudah berhasil melakukannya." Gak lama setelah itu, senior dari Swan itu pun muncul dan berkata, "Jika kau ingin menjadi ahli jalan pedang, kau harus memahami hatimu sendiri. Bahkan kau tidak bisa mendekatinya. Kau belum berada di ranah Imperial Ki. Jadi kau menderita serangan balik atas keterampilanmu sendiri, meski itu hanya manifestasi dari skill pedang, bukan artikel aslinya." Mendengar perkataan dari seniornya, Swan pun bangkit dan berkata, "Tapi meskipun begitu, aku nggak berpikir aku akan takut menggunakan pedangku untuk membunuhnya." Mendengar perkataan dari Swan itu, seniornya pun kemudian berkata, "Kau terlalu meremehkan kekuatan berpedang. Kau bahkan bisa bertarung di udara. Dan aku sudah menyegel cincin ini untukmu." Saat itu juga, senior dari Swan pun memberikan sebuah cincin yang bernama Ring of Lightning. Swan bisa menggunakan ki batinnya di atas ring cincin itu untuk mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat. Melihat kehebatan dari cincin itu, Swan pun memuji seniornya karena memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kenapa mereka tidak pergi ke Taobao di masa depan untuk menghasilkan lebih banyak uang? Mendengar perkataan dari Swan, seniornya itu pun menjadi kesal dan berkata, "Terserah apa maumu. Lagian itu adalah impianmu." Lalu setelah kejadian itu, Swan pun langsung tersadar. Swan pun saat itu langsung melihat ke arah cincin yang diberikan oleh seniornya sebelumnya. Swan berkata, "Ini sepertinya terlalu berharga. Mending untuk saat ini ku simpan saja." Namun gak lama setelah itu, Swan pun mendengar sebuah suara dari luar yang mengatakan, "Minggirlah dari jalanku. Jangan melawan gadis kecil. Ayo bermain denganku. Itu akan baik-baik saja." Swan yang menyadari bahwa itu adalah suara adiknya pun jadi langsung keluar dan membuka pintu ruangan tersebut. Dan saat itu, Swan melihat seorang pria sedang mengganggu adiknya. Sontak itu membuat Swan sangat kesal dan langsung mengarahkan tendangan ke arah orang itu. Dan setelah menendang orang itu, Swan pun bertanya kepada Ling, apakah Ling saat itu baik-baik aja. Ling yang mendengar kakaknya khawatir itu pun menjawab bahwa dirinya baik-baik aja. Namun saat dia kembali membawa air, pria yang ada di depan sana malah mengganggunya. Namun di sisi lain, pria yang menerima tendangan dari Swan sebelumnya itu pun mulai menjadi sangat marah dan berkata, "Kau siapa? Kau berani bertarung di kapal awan abadi? Apakah kau sudah bosan hidup? Sekarang berlututlah padaku dan meminta maaf, dan aku akan membiarkanmu pergi dari sini." Mendengar perkataan dari orang itu, Swan pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah orang itu sambil mengatakan,
katakan itu sekali lagi. Aku nggak bisa menjamin pedangku nggak akan jatuh." Mendengar perkataan itu, orang itu pun jadi ketakutan dan berteriak, "Tolong aku, ada seseorang yang ingin membunuhku." Tiba-tiba muncullah sekelompok orang tepat di tempat itu yang mengepung Swan dan Ling saat itu. Melihat mereka yang saat itu terkepung, Ling pun berkata bahwa orang ini telah menyebabkan masalah untuk mereka berdua. Namun di sisi lain, Swan saat itu berkata di dalam hati, 3 alam langit, 6 alam imperial. Kapal abadi ini memang begitu kuat. Di sisi lain, orang yang sebelumnya mengganggu Ling pun mencoba membela dirinya dan mengatakan bahwa Swan berniat untuk membunuhnya. Namun gak lama setelah itu, muncullah seseorang berambut ungu yang berkata, "Pergilah ke neraka dan jelaskan kepada orang-orang di sana. Kalian ayo usir dia dari sini." Orang-orang dari wanita itu pun langsung membawa orang yang sebelumnya telah mengganggu Ling. Wanita berambut ungu itu bernama Xiang Meng yang merupakan kapten dari kapal abadi ini. Xiang Meng pun saat itu berkata, "Aturan kapal awanku ini adalah sama untuk membuat semua orang ada di bawah langit. Bahkan jika kau adalah seorang kultivator pedang, apakah kau akan melompat atau haruskah aku juga membuangmu?" Mendengar itu, Tuan pun berkata, "Mungkin tidak untuk pendekar pedang, tapi aku bertanya-tanya, apakah pendekar pedang hebat berada di atas aturanmu?" Mendengar perkataan itu, Xiang Meng pun memegang dagunya sambil berkata, "Hanya ada 100 pendekar pedang hebat di Jiang. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang pendekar pedang muda seperti dirimu?" Mendengar perkataan itu, Swan pun jadi kebingungan dan bertanya, "Apakah teknik pedangku ini palsu? Aku telah berlatih dengan masterku dan aku sudah pergi untuk sementara waktu. Kenapa kau tidak menemukan seseorang untuk menantangku?" Mendengar itu, Xiang Meng pun berkata bahwa itu tidak perlu. Xiang Meng pun tersenyum dan kemudian melanjutkan perkataannya. Karena Swan adalah murid dari seorang kultivator pedang pertapa, maka Swan mendapat sebuah ruangan khusus di sini. Dan saat itu, Swan pun langsung mengecek ruangan yang diberikan. Dan ternyata, Swan sampai terpesona melihat ruangan yang begitu mewah itu. Di sisi lain, Ling terlihat sangat senang karena untuk pertama kalinya dirinya disambut begitu megahnya. Bahkan tanpa banyak omong, Ling langsung mencoba untuk tidur di atas tempat yang paling nyaman itu. Dan gak cuma itu aja, Xiang Meng juga memberikan banyak makanan sebagai permintaan maafnya. Namun tiba-tiba Swan pun langsung memakan semua makanan yang ada di atas meja. Swan yang sedang memakan ayam itu pun berkata kepada Xiang Meng, meski sangat muda, tapi bakatnya sungguh luar biasa karena bisa memimpin asosiasi sebesar ini. Mendengar itu, Xiang Meng pun jadi malu dan berkata, "Kau sangat baik, Tuan Yesuan. Kau adalah pendekar pedang yang hebat di usia yang sangat muda ini. Aku ingin tahu siapa nama mastermu." Mendengar perkataan dari Xiang Meng, Swan pun saat itu sampai keringat dingin dan mencoba mengalihkan perhatian dengan berkata, "Ling, ayo kita makan. Makanan ini sangat sayang jika tidak kita makan. Jangan membuat dirimu menikmati rumah tanpa aku." Melihat Swan yang saat itu masih asik sendiri, Xiang Meng pun jadi nggak berani mengganggu dirinya. Dan setelah itu, Xiang Meng pun keluar dari tempat itu sambil berkata, "Orang ini memiliki margaye, seperti yang diharapkan dari seorang pendekar pedang. Dia memiliki temperamen yang aneh. Kita tidak bisa menyelesaikan apapun." Namun gak lama setelah itu, muncullah seorang pak tua yang berkata, "Nona, jika Anda menempatkan mereka di ruangan kelas 1, tetua Gu akan menimbulkan keributan." Namun mendengar itu, Xiang Meng pun berkata, "Itu bahkan lebih baik.
dia akan membantu kita menyingkirkan tetua Gu. Mendengar itu, Pak Tua berjenggot panjang itu pun berkata di dalam hatinya, "Nona, kau terlalu manipulatif. Bagaimana kau bisa mendapat teman sejati jika terus begini?" Dan keesokan harinya, saat siang tiba, terlihatlah Ling yang saat itu sedang menatap awan sambil berkata bahwa dari atas sini gunung-gunung terlihat sangat kecil. Namun gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang sangat gendut yang berkata kepada Ling, "Kau adalah orang konyol yang tidak berpendidikan. Pakaianmu itu sangat jelek. Kau tidak mampu membeli gaun yang sangat mewah, bukan?" Mendengar itu, Ling pun berkata, "Pakaian dan barang-barang tidak apa-apa selama masih bisa dipakai. Aku tetap punya seorang kakak yang baik." Mendengar itu, si gendut pun berkata, "Lihatlah seragam yang ku pakai ini. Ini adalah giok rolangka yang nilainya $1000. Apakah kau memilikinya?" Namun Ling yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata, "Aku hanya memiliki seorang kakak." Mendengar itu, si gendut pun jadi makin kesal dan berkata bahwa ayahnya adalah penguasa kota dari kota Qianxian yang bernama Lu Xiao. Saudaranya pasti akan dalam masalah besar. Namun Ling malah berkata dengan santai sambil memegang bahu si gendut, "Oi gendut, kakakku bilang kau harus tetap rendah hati atau kau akan dipukuli dengan sangat mudah." Mendengar itu, si gendut pun malah marah-marah dan berkata, "Jika kau ingin memukulku, pukul ayahku bukan diriku. Dan ayahku bilang aku tidak gemuk, aku ini sangat kuat." Namun gak lama setelah itu, datanglah Suan ke sana. Suan pun kemudian berkata kepada si gendut, "Kurasa ayahmu itu sangat baik." Dan kemudian Suan pun mengelus kepala adiknya sambil berkata, "Siapa dia? Apakah dia teman barumu?" Melihat Ling yang saat itu punya kakak yang sangat baik, si gendut pun langsung nangis dan berlari mendekati ayahnya sambil berkata, "Ayah, aku ingin punya kakak." Sin pun kemudian berpindah ke kamar Xiang Meng. Terlihatlah seseorang yang saat itu datang sambil berkata, "Anda adalah orang yang menempatkan remaja yang tidak disebutkan namanya di ruang kelas 1. Mendengar itu, Xiang Meng pun berkata, "Tetua Gu, pemuda itu adalah pendekar pedang yang hebat. Bukankah itu baik?" Dan ternyata orang yang ada di depannya adalah Tetua Gu yang dimaksudkan sebelumnya. Tetua Gu pun kemudian berkata, "Apa maksudmu? Pendekar pedang berumur 17 tahun atau bahkan mungkin masih 18 tahun. Kenapa kau tidak bilang dia adalah Lansiu atau kapal Guo?" Mendengar itu, Xiang Men pun berkata bahwa dia bukanlah orang yang dimaksudkan oleh Tetua Gu dan kemudian mengatakan, apakah Tetua Gu juga ingin menunjukkan kesetiaan kepada orang itu. Mendengar itu, Tetua Gu pun jadi kesal dan berkata, "Tetua hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika nona ketiga merasa ada yang tidak beres, kau bisa mengeluh kepada keluarga tentang saya. Dan jika Nona Xiang Meng ingin menggunakan kekuatan untuk urusan pribadi, aku akan mengurusnya sendiri." Dan setelah itu, Tetua Gu pun meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian dari Tetua Gu, Pak Tua berjenggot panjang itu pun berkata pada Xiang Meng, "Nona, kau telah mengatur anak itu dan Tetua Gu seperti ini. Jangan membakar dirimu sendiri jika sesuatu yang mengejutkan nantinya terjadi." Nona Xiang Meng pun saat itu menjawab bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Jika tidak, dirinya itu tidak akan pernah bisa mengontrol kamar dagang di kota Qianxian. Lalu di sisi lain, terlihatlah Tetua Gu bersama dengan bawahannya itu berkata, "Menurutmu, apa ruang kelas 1 di kapal awan abadi untuk anak malang seperti dirimu?" Mereka pun saat itu melemparkan barang-barang milik Suan tepat ke hadapan Suan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!
Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat mereka yang saat itu diusir, Ling pun jadi kaget dan kemudian berkata, "Saudari Xian Meng lah yang telah membiarkan kami tinggal di sini." Mendengar itu, Tetua Gu pun berkata, "Apakah kalian bisa membayarnya atau kau yang memiliki tiket kapal ini?" Namun di sisi lain, si gendut yang sebelumnya cemburu sama Ling itu pun memanggil ayahnya dan bilang kalau mereka telah menindasnya. Sang ayah pun berkata mereka harus melihat ini terlebih dahulu. Tuan pun saat itu meraih barang yang dilempar itu dan berkata, "Jadi ini cara orang di kapal abadi melakukan sesuatu. Namaku adalah Yesuan. Telah memetik pelajaran kali ini. Dalam hal ini, kami tidak peduli dengan kamar kelas satumu." Mendengar itu, orang-orang dari Tetua Gu itu pun langsung melesat dan berniat untuk menyerang adik dari Yesuan. Mereka ingin membunuh Ling. Melihat itu, Tuan pun jadi sangat marah dan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Muncullah sebuah pedang keemasan tepat di tempat itu. Bahkan senior dari Xuan saat itu kaget banget karena secara tiba-tiba Xuan sudah mengerti tentang hati pedang. Xuan pun saat itu langsung mengarahkan tendangan dan melenyapkan semua orang yang mencoba menyakiti adiknya. Melihat hal itu, seorang ayah dari si gendut tadi pun jadi kaget karena dia tahu bahwa itu adalah kemurnian hati pedang. Si gendut pun bertanya apa itu hati pedang yang murni. Sang ayah pun menjawab, "Kau tidak tahu karena kau tidak pernah membaca. Hanya jika kau memahami hati dari pedang, kau bisa menjadi ahli jalan pedang. Hanya ada satu orang master pedang Dao di seluruh negara Jiang. Anak ini memiliki masa depan yang sangat cerah." Dan setelah itu, Tuan pun mengarahkan pedangnya ke arah Tetua Gu sambil berkata, "Jadi kau berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu." Melihat Xuan yang saat itu sangat marah, seniornya itu pun kaget dan berkata di dalam hatinya, si Xuan ini memang sangat aneh. Entah kenapa setiap kali adiknya dalam bahaya, niat membunuhnya akan langsung meningkat ratusan kali lipat. Namun di sisi lain, Tetua Gu yang tidak terima itu pun langsung memadatkan kekuatan di telapak tangannya. Dan terlihatlah aura kehijauan yang memancar dari telapak tangannya. Tetua Gu pun kemudian berkata, "Kau memang sudah gila. Kau tidak bisa melakukan itu di sini." Melihat sesuatu yang ingin dilepaskan oleh Tetua Gu, ayah dari si gendut itu pun kaget dan sampai keringat dingin. Dia pun berkata di dalam hati, "Oh tidak, dia berada di alam langit. Bahkan jika dia mengerti hati pedang, sepertinya dia gak mungkin mampu mengalahkan tetua itu." Namun di sisi lain, terlihatlah seseorang yang panik yang menghampiri Xiang Meng saat itu. Orang itu pun berkata kepada Xiang Meng bahwa Xuan telah memahami hati pedang dan Tetua Gu akan dibunuhnya. Xiang Meng yang mendengar itu pun sampai terkejut dan menjatuhkan gelas minumannya. Xiang Meng gak nyangka bahwa Xuan bisa mengerti hati pedang di usia yang sangat muda itu. Xiang Meng pun jadi melihat harapan yang sangat besar. Di sisi lain, terlihatlah pertarungan yang saat itu ternyata udah selesai dalam sekejap. Tetua Gu pun saat itu tercampak tepat ke ujung kapal terbang itu. Melihat dirinya yang saat itu kalah, Tetua Gu pun berkata, "Kenapa ini bisa terjadi? Aku seorang tetua dari pavilion abadi yang mabuk. Jika kau berani menyentuhku, pavilion tidak akan membiarkanmu pergi begitu aja." Namun Xuan saat itu nggak peduli dan kembali mengarahkan pedangnya pada Tetua Gu. "Bukan urusanmu jika pavilion abadi ingin menargetkanku juga.
Toh kau yang gak bakal bisa melihat matahari keesokan harinya. Namun tiba-tiba datanglah Xiang Meng ke sana yang meminta Yesuan untuk berhenti. Xiang Meng pun berkata bahwa dirinya akan menghukum Tetua Gu dengan sangat berat. Namun Xuan saat itu langsung mencekik Xiang Meng sambil berkata, "Hei Nona An, kebetulan kau muncul ke sini. Ada hal yang ingin kau katakan padaku, bukan?" Tetua Gu yang mendengar itu pun jelasin bahwa Xiang Meng ingin meminjamkan tangannya untuk membunuh ayah dari Tetua Gu dan kemudian membuat Xuan berhutang budi padanya. Itulah cara yang baik untuk membuat Xuan terlibat. Tapi Xuan gak mungkin bisa keluar dari situasi karenanya. Mendengar itu, Xuan pun jadi makin kesal. Xuan kemudian mengarahkan pedang yang kuat ke arah Tetua Gu yang membuat Tetua Gu pun langsung musnah saat itu juga. Melihat serangan hebat yang ada di depan mata mereka, orang-orang yang ada di sana pun hanya terdiam. Sedangkan ayah dari si gendut itu pun berkata, dia pendekar pedang yang sangat hebat. Tidak heran kenapa dia begitu percaya diri. Dan setelah itu, Xuan pun melemparkan Xiang Meng sambil berkata, "Aku Xuan tahu membalas budi. Sejak kau memberiku dan adikku makanan, aku akan membiarkanmu hidup selama ini. Tapi tolong jangan tunjukkan wajahmu lagi di depanku." Mendengar itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang berkata, "Kau pemuda yang sangat sombong." Terlihatlah orang yang saat itu berada di atas langit. Orang itu pun berkata, "Aku nggak menyangka bahwa negaraku menjadi begitu kaya dengan bakat. Tolong beritahu aku, siapa di belakangmu? Siapa yang berani membunuh seseorang dari Paviliun Abadi?" Xuan yang mendengar hal itu pun malah tertawa dengan santai berkata, "Hahaha, jika kekuatan di belakangku cukup besar, mampukah kau berani melawan diriku?" Mendengar itu, orang itu pun kembali berkata, "Apakah kau sedang bermimpi?" Pemilik ini masih bertanya-tanya, apakah aku harus menghapus kekuatan di belakangmu juga. Namun gak lama, ayah dari si gendut itu pun berkata, "Tuan Han, bisakah kamu membantuku dan membiarkanku lolos kali ini?" Orang itu ternyata adalah Tuan Han. Tuan Han pun saat itu menjawab, "Aku tidak berharap bahwa Tuan Lu ada di sini, tapi ini adalah urusan Paviliun Abadi. Pemilik ini menyarankanmu untuk tidak ikut campur." Mendengar hal itu, Tuan Lu pun berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan, "Kau ingin menindas dua anak pemilik lantai 9, apakah kau tidak takut diejek? Dan tolong lakukan atas kebaikanku." Namun secara tiba-tiba, Han langsung berpindah tempat tepat di belakang Lu. Han pun berkata, "Hei Tuan Lu, kau ingin menggeretak orang lain." Namun di sisi lain, terlihatlah Xuan yang saat itu memberikan hormat kepada Lu dengan berkata, "Tuan, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Tapi terima kasih karena telah membelaku. Di dunia ini, yang kuat pasti akan menang." Mendengar itu, Tuan Han pun berkata, "Aku memang penindas abadi. Dan karena kau tidak mau berbicara tentang kekuatan yang ada di belakangmu, kau pasti satu-satunya yang bertanggung jawab untuk ini." Mendengar itu, Ling pun jadi khawatir dan langsung memeluk kakaknya sambil berkata, "Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dan jangan sentuh kakakku." Melihat itu, Xiang Meng pun saat itu berkata bahwa sepertinya mereka akan ada dalam masalah. Dan di sisi lain, Han yang marah itu pun meminta mereka berdua untuk digantung hidup-hidup. Namun tiba-tiba muncullah senior dari Xuan di sana. Senior Xuan itu pun berkata kata-kata yang sangat bagus. "Yesuan, lihatlah ini. Hari ini aku akan mengajarimu apa artinya menindas orang lain." Dan saat itu juga, senior dari Xuan pun melepaskan kekuatannya. Seniornya itu pun mengulurkan tangan ke depan sambil berkata, "Niat pedang."
Seketika muncullah aura yang sangat pekat mengumpul tepat di ujung tangannya, seolah terjadi tornado yang sangat besar di sana. Dan tepat di tumpuan tangannya terlihatlah pedang suci yang dikelilingi oleh aura biru yang sangat indah. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat ketakutan. Mereka pun berkata di dalam hati, bahkan Master Pedang Negara Jiang tidak bisa membuat pedang dari air sungai seperti itu. Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Tuan Han pun sampai ketar-ketir dan keringat dingin karena ketakutan. Dia pun bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Namun senior dari Han itu udah sangat marah dan kemudian dengan santai menebaskan satu helai pedangnya. Melihat serangan yang saat itu menuju ke arahnya, Tuan Han pun yakin bahwa dia tidak bisa menangkis serangan itu dan merasa sesuatu hal buruk pasti akan terjadi. Dan karena alasan itu, Tuan Han pun langsung melepaskan teknik terkuatnya yang bernama Imperial Seal of 10,000 Mountain. Seketika terbentuklah barrier pertahanan yang sangat kuat di sana. Namun barrier pertahanan sekuat itu seolah hanya kertas di hadapan serangan dari seniornya Swan. Melihat itu, Tetua Han pun sampai ketar-ketir dan langsung bersujud untuk memohon ampunan. Dan setelah itu, seniornya itu pun berkata kepada Swan sambil berkata, itu adalah satu pedang yang akan menentukan hidup dan mati. Apakah kau mengerti? Swan yang mendengar itu pun berkata dengan muka konyolnya, itu terlalu cepat. Kenapa tidak melakukan itu sekali lagi? Namun setelah perkataan itu, senior dari Swan itu pun berkata kepada Tuan Han, hei bocah, kau berlutut dan berpura-pura mati. Apakah kau akan bangun atau aku akan membunuhmu beneran? Mendengar itu, Tuan Han pun langsung bangkit ketakutan dan meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya. Dia pun saat itu meminta untuk diselamatkan. Mendengar itu, senior dari Swan pun berkata, jangan bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu untuk menunjukkan kepadamu apa artinya penindasan. Sekarang panggil orang terkuat yang kau kenal. Mendengar perkataan dari seniornya Swan, orang itu pun langsung lari terbirit-birit dan akan memanggil orang terkuat. Dan saat itu muncullah Master Lantai 8 yang saat itu ada di atas langit. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat Master Lantai 8 yang saat itu muncul, senior dari Swan itu pun dengan santai menebaskan pedangnya. Dan nyet, Master Lantai 8 pun saat itu langsung mati saat itu juga. Dan setelah itu muncullah Master Lantai 3 dari Pavilion Abadi. Master Lantai 3 pun meminta pendekar abadi untuk tenang dan jangan mempersulitkan mereka. Mendengar itu, wanita senior dari Swan pun berkata, apa maksudmu mempersulitkan kalian? Justru Master Lantai 9 kalian yang mencari gara-gara dengan juniorku. Itu juga menyulitkan diriku. Mendengar itu, Master ketiga pun jadi marah dan berkata kepada Master ke-9, jadi itu semua adalah perbuatanmu. Kau sangat bodoh. Dan setelah itu, Master ketiga pun berkata kepada Swan, teman kecil, kepala awan abadi yang mabuk tidak selalu benar. Itu salahku. Tolong maafkan kami atas kesalahan yang telah kami perbuat. Mendengar itu, Swan pun berkata, sebaiknya kau bertanya pada masterku tentang itu, karena aku nggak peduli tentang semuanya. Dan setelah itu, Master ketiga pun meminta para bawahannya untuk menghukum gantung Master ke-9.
Mendengar hal itu, Master ke-9 pun ketakutan dan minta maaf sambil memohon untuk keselamatan nyawanya. Dan saat itu juga dirinya itu pun dibawa. Setelah itu, Master ketiga pun berkata, "Senior, apakah kau udah puas dengan perawatan itu?" Mendengar itu, Senior Swan pun langsung mengarahkan tangannya ke atas dan berkata, "Bubarlah." Seketika, air yang ada di atas langit itu pun mulai terpecah, yang membuat Master ketiga pun sampai kena mental. Dirinya itu pun berkata, "Bahkan pendekar pedang abadi yang aku tahu gak bisa melakukan hal seperti itu. Siapa dia sebenarnya?" Dan setelah itu, Senior Swan pun kembali terbang dan berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan kali ini? Jika tidak, aku pasti akan melenyapkan dirimu. Aku ini gak terkalahkan. Jadi, jika kau memiliki dendam padaku, lakukan saja semaumu." Dan setelah itu, senior dari Swan pun langsung menghilang dari tempat itu. Setelah menghilangnya senior Swan, Master ketiga pun berkata kepada Xiang Meng, "Demi kakekmu, pergilah ke ibu kota dan pikirkanlah kesalahanmu. Kau tidak perlu lagi berurusan dengan pavilion abadi." Mendengar itu, Pak tua berjenggot panjang itu pun berkata kepada Xiang Meng, "Nona sangat beruntung. Jika tidak, kita bisa saja terbunuh saat ini." Mendengar itu, Xiang Meng pun berkata, tapi dia juga jadi kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Swan. Dan setelah itu, Master ketiga pun memberikan sesuatu kepada Swan sambil berkata, "Untuk menebus kesalahanku, ini adalah kartu VIP saya untuk pavilion abadi, jadi terimalah." Swan pun saat itu langsung menerima benda itu dan berkata kalau dirinya akan segera beristirahat. Dan setelah itu, Swan pun kembali ke dimensi miliknya. Dan saat itu, Swan bertemu dengan masternya. Oh iya, Mimin di sini mau jelasin, ada kesalahan di translate sebelumnya, yang mana Mimin pernah nyebutin bahwa Swan adalah master dari wanita itu. Tapi sebenarnya sebaliknya, meski Swan adalah pemilik dari dimensi itu yang baru, tetapi seniornya ini adalah master dari Swan. Oke, balik lagi. Seniornya pun saat itu mendekati Swan sambil berkata, "Apakah kau puas murid kecilku?" Swan yang mendengar itu pun langsung kesenangan dan merangkul masternya sambil berkata, "Aku sangat senang. Bagaimana kau bisa keluar seperti itu, Master?" Mendengar itu, Master Swan itu pun berkata, dirinya lagi dalam keadaan terpaksa. Itu untuk melindungi Swan dan adiknya. Jadi, pelatihan Swan harus memberikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, karena ada harga yang harus dibayar jika seniornya itu keluar. Segel kedua akan dibuka dalam 4 bulan. Kau tahu sisanya. Jika kau nggak bisa menemukan cara untuk menyegelnya, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Kau akan mati. Scene pun kemudian berpindah menampilkan kapal terbang pavilion abadi. Dan saat itu terdengarlah sebuah pengumuman. Penumpang kapal awan telah tiba di ibu kota kekaisaran. Tolong jangan bergerak sampai kapal mendarat. Dan setelah itu, kapal pun berhasil mendarat dengan selamat. Terlihatlah Swan yang saat itu berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Kakak besar, tolong tunggu aku." Setelah Swan melihat ke arah sumber suara itu, terlihatlah si gendut yang sebelumnya udah berbicara sama Ling. Swan pun bertanya, kenapa si gendut itu memanggilnya kakak besar. Si gendut pun saat itu berkata bahwa dia telah melihat kekuatan besar dari Swan, dan karena itulah dirinya pun memanggil Swan kakak besarnya. Ling yang takut kakaknya diambil itu pun langsung memegang tangan kakaknya sambil berkata, "Kau telah menyebut kakakku sebagai kakak besar. Kau tahu harus memanggilku apa bukan?" Dan setelah itu, si gendut pun berkata,
apakah aku harus memanggilmu adik perempuan? Ling yang dipanggil begitu pun jadi senang dan berkata di dalam hati bahwa itu nggak terlalu buruk. Melihat Tuan Lu yang saat itu ada di sana, Tuan pun mengucapkan makasih atas bantuan yang dilakukan Tuan Lu di kapal. Tuan Lu pun berkata, jangan khawatirkan hal itu, dirinya nggak melakukan apapun untuk membantu Swan. By the way, karena Swan baru tiba di ibu kota dan tidak punya tempat tinggal, Tuan Lu pun meminta Swan untuk datang ke tempatnya dan membiarkannya untuk menjamu Swan. Swan yang mendengar itu pun berkata bahwa itu tidak perlu karena Swan tidak mau mengganggu dirinya dan berniat langsung pergi ke Akademi Changmu. Mendengar itu, Tuan Lu pun berkata, nggak ada gunanya pergi ke Akademi Changmu sekarang. Ayolah, pergi bersama denganku sekarang. Dan setelah itu, Tuan pun jadi nggak bisa menolak. Mereka pun tiba di tempat Tuan Lu dan terlihatlah makanan yang sangat banyak di sana. Di sini, si gendut pun bilang sama ayahnya, mereka nggak perlu makan banyak-banyak karena dirinya itu mau berlatih sama kakak besarnya. Mendengar itu, si ayah pun berkata, kau pikir mudah menjadi pendekar pedang ketika kau bahkan tidak bisa berhenti makan dan malah meminta orang untuk berhenti makan. Melihat itu, Tuan pun tertawa dan berkata, tidak ada yang salah dengan mengajarimu adik kecil bagaimana menjadi pendekar pedang, tapi aku punya satu syarat. Kau perlu menurunkan berat badanmu terlebih dahulu. Mendengar itu, si gendut pun jadi frustasi dan berkata, apa? Menurunkan berat badanku? Namun gak lama, datanglah seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada Tuan Lu bahwa pangeran pertama mengadakan penjamuan malam ini dan dirinya itu pun diundang. Tuan Lu yang mendengar itu pun langsung mengalihkan pandangan pada Swan dan mencoba untuk mengajak Swan ikut dengannya. Tuan yang mendengar itu pun berkata, apakah nggak apa-apa kalau dirinya ikut ke penjamuan pangeran? Tuan Lu pun menjawab, bahkan setiap tahun Akademi Changmu akan memeriksa sekelompok jenius dan penjahat yang sudah datang ke ibu kota untuk menghadiri penjamuan ini. Dan tujuan dari penjamuan tersebut adalah untuk menghibur semua orang. Aku yakin kau tidak akan kesulitan masuk ke Akademi Changmu dan kau dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengenal semua orang terlebih dahulu. Karena di ibu kota, koneksi juga merupakan hal yang sangat penting. Swan yang mendengar perkataan itu pun berkata di dalam hati, sepertinya yang Paman Lu katakan ada benarnya, karena kita memiliki begitu banyak orang berbakat yang ada di seluruh dunia. Mungkin seseorang tahu bagaimana cara menyembuhkan aura dingin dari Ling. Swan pun saat itu ngucapin makasih karena dirinya diizinkan ikut dengan Tuan Lu. Dan setelah itu, Ling pun berkata kepada kakaknya bahwa dirinya agak mengantuk. Jadi, Ling gak bisa ikut dengan mereka. Tuan yang mendengar itu pun langsung mengelus kepala adiknya dan berkata, baiklah, kau istirahat saja sampai kakak kembali. Dan saat malam tiba, mereka pun datang ke penjamuan tersebut. Tuan bersama dengan Tuan Lu saat itu disambut oleh seseorang yang merupakan wanita cantik dengan rambut berwarna merah muda. Wanita itu pun berkata, Tuan Lu, pangeran pertama sudah mengatur beberapa kegiatan untuk para pendatang baru. Apakah Tuan kota juga ingin menontonnya? Tuan Lu yang mendengar itu pun berkata, terima kasih, bawalah aku ke pangeran pertama. Di sini, Tuan pun heran kenapa muka Tuan Lu tiba-tiba berubah. Tuan pun bertanya, Tuan Lu, kegiatan apa yang dia bicarakan? Tuan Lu pun saat itu menjawab dengan ragu-ragu, kegiatan apa? Ku rasa kau salah mendengar, kenapa aku tidak mendengarnya? Dan sampailah mereka di sebuah ruangan yang terlihat sangat mewah di sana. Wanita itu pun membuka sebuah pintu dan mengatakan bahwa pangeran pertama ada di dalam kamarnya. Dia pun meminta Tuan Lu untuk segera masuk. Mendengar itu, Tuan Lu pun berkata kepada Swan untuk menunggunya di sini karena Tuan Lu akan menemui pangeran pertama dan segera kembali. Dan setelah itu,
Tuan Lu pun pergi dari tempat itu meninggalkan Swan dan si gendut. Namun gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang memberikan hormat kepada Swan sambil berkata, "Saya dari kota Chuan, keluarga Yu Buiji." Buiji pun saat itu bertanya, dari keluarga mana Swan berasal. Swan pun menjawab, dia adalah King Yeswan, hanya kultivator biasa. Awalnya Swan mengira kalau orang-orang di sini sangat ramah. Namun setelah Swan mengatakan bahwa dia hanyalah kultivator biasa, Buyi pun tidak tertarik dan meninggalkan Swan saat itu. Dia pun mencari orang lain untuk berkenalan dengannya. Si gendut yang melihat kakak besarnya direndahkan itu pun jadi kesal dan berniat untuk menghancurkan orang itu. Tetapi Swan pun berkata, lupakan saja. Tingkah laku seperti itu udah biasa bagi Swan. Jadi adik kecil nggak perlu marah. Namun gak lama datanglah seseorang yang berkata, itu kata-kata yang sangat bagus, seperti yang diharapkan dari seseorang yang diminati oleh Tuan Lu. Melihat Swan saat itu, pangeran pertama pun berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh Tuan Lu. Namun gak lama setelah itu, orang-orang yang ada di sana pun kaget banget karena menganggap Swan sangat beruntung mendapat pujian dari pangeran pertama. Dan setelah itu, Swan dan pangeran pertama pun saling mengenalkan diri mereka masing-masing. Dan nama dari pangeran pertama adalah Jian Yanseng. Tapi Bian nyebutnya lebih mudah, kita sebut saja pangeran pertama. Melihat sosok Swan yang sepertinya sangat sederhana, pangeran pertama pun berkata di dalam hati, apa Tuan kota Lu begitu buta sehingga dia pikir anak sekecil ini bisa mendapat rekomendasiku? Tidak, Tuan kota juga merupakan rubah tua, jadi gak mungkin dia mengambil kesimpulan begitu mudah. Tapi pasti rubah tua ini yang ingin aku tampil sopan di depan semua orang untuk merekrut talenta. Yeswan ini adalah penyangga yang sepertinya sangat tidak berkompeten. Dan setelah memikirkan hal itu, pangeran pertama pun melirik ke arah Tuan Lu dan berkata di dalam hati, kau sepertinya ingin menguji kesabaranku agar aku bersikap sopan. Kalau begitu, aku akan berusaha untuk lebih sopan. Namun gak lama terdengarlah sesuatu yang mengatakan bahwa Mo Suking telah tiba. Mendengar itu, pangeran pertama pun langsung antusias dan berniat untuk menemui Mo sesegera mungkin. Mendengar itu, Tuan Lu pun jadi panik dan berkata, tunggu pangeran pertama, Tuan masih ada di sini. Mendengar itu, pangeran pertama pun berkata bahwa dirinya tahu hal itu. Tapi Nona Mo adalah wanita yang tidak biasa. Bahkan dirinya gak mau mengabaikan Nona Mo. Dan setelah itu, pangeran pertama pun langsung meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan Swan. Swan yang melihat pangeran pertama terlalu antusias pada Mo pun bertanya, Paman Lu, siapa Mo Suking? Bahkan pangeran tertua pun sampai bergegas untuk menemuinya. Mendengar itu, Tuan Lu pun berkata bahwa dia bukan gadis biasa, tapi gadis yang terkenal sebagai kecantikan pertama di ibu kota di sini. Mendengar itu, Swan pun memegang dagunya sambil berkata, kecantikan pertama, apakah maksudmu dia lebih cantik dari An? Mendengar itu, Paman Lu sampai menyemburkan air dari mulutnya dan kaget banget karena Swan mengenal An. Dengan keringat dingin Tuan Lu pun berkata, An terkenal di 100 negara karena kekuatannya. Itulah kenapa orang-orang memikirkannya, bukan karena penampilannya. Tapi di belakang Mo Suking berdirilah keluarga Mo yang dicemooh oleh keluarga kekaisaran. Dan sekarang para pangeran ingin bersaing memperebutkan mahkota dengan menikahinya. Mendengar itu, Swan pun kaget dan berkata, jadi sepertinya pangeran pertama bukan orang yang cukup baik juga. Mendengar perkataan dari Swan, Tuan Lu pun jadi khawatir dan berkata di dalam hati, aku harusnya memberitahu pangeran pertama tentang latar belakang mengerikan dari Yeswan. Aku takut Yeswan tidak akan senang jika berbicara tentangnya.
Tapi aku melihat bahwa pangeran pertama saat ini sepertinya tidak peduli pada Yesuan. Lalu di sisi lain, terlihatlah seorang wanita yang saat itu baru turun dari kereta. Wanita itu terlihat sangat cantik, yang bahkan orang-orang di sana sampai terpesona. Namun gak lama, datanglah pangeran pertama yang menemui gadis itu sambil berkata, "Nona Mo sudah datang ke penjamuan dan pestaku. Jika kabar tersiar besok hari, itu akan membuat banyak orang cemburu." Tapi Mo yang mendengar itu malah dengan santai menjawab bahwa dirinya di sini bukan untuk pangeran pertama, tapi untuk menemui Xiang Meng. Gak lama, datanglah Xiang Meng ke sana yang berkata kepada Nona Mo, "King, jangan berkata begitu. Aku takut aku akan dibenci oleh pangeran pertama jika kau mengatakan hal itu. By the way, sekedar informasi, nama aslinya adalah Mo Suking. Tapi karena keakrabannya, Xiang Meng pun memanggilnya dengan sebutan King. King yang mendengar Xiang Meng itu pun berkata, "Bagaimana mungkin pangeran pertama berani? Meng, kita sudah lama tidak bertemu. Kita akan bermain-main hari ini." Melihat Mo yang saat itu mengabaikan pangeran pertama, bawahannya itu pun menjadi kesal dan berkata, "Beraninya kau mengabaikan wajah pangeran pertama, Mo Suking. Kau tidak tahu apa terima kasih. Padahal pangeran pertama telah menyapanya secara langsung, tapi perilakunya tidak baik." Mendengar itu, pangeran pertama pun malah berkata, "Hei, apakah kau tahu? Wanita memang harus bertindak seperti itu, karena dengan seperti itu, menaklukkannya akan menjadi lebih menyenangkan." Scene pun kemudian berpindah ke sebuah ruangan. Terlihatlah Xiang Meng yang saat itu sedang berbicara dengan Mo. Pangeran pertama itu seperti ingin membunuhmu di tempat. Namun dari ruangan itu, Mo pun melihat ke arah jendela dan terlihatlah Xuan yang ada di sana. Mo pun berkata, "Lupakan hal sebelumnya. Meng, aku ingin bertanya, kenapa kau selalu menatap laki-laki kecil itu sejak pertama kali masuk ke tempat ini? Apakah kau naksir padanya?" Mendengar itu, Xiang Meng pun langsung malu dan membuat pipinya saat itu memerah sambil berkata, "Tidak, jangan katakan hal sekonyol itu." Mo yang melihat Xiang Meng malu pun berkata di dalam hati, "Lihatlah dia, bukankah dia benar-benar jatuh cinta?" Namun kemudian Mo pun berkata kepada Xiang Meng, "Laki-laki itu hanyalah pelayan untuk keuntungan mereka, tidak apa-apa untuk berakting, tapi jangan terlalu serius. Terlebih lagi, dia mungkin ada di sini karena dia seorang jenius yang telah mencoba menaiki tangga pangeran. Dan sepertinya laki-laki itu punya niat buruk dan sedang menyusup ke tempat ini berpura-pura sebagai orang biasa." Mendengar itu, Xiang Meng pun membenarkan hal itu karena Xiang Meng juga merasakan keanehan dari kemampuan Xuan. Xiang Meng pun saat itu berkata, "Kalau begitu, mungkinkah kita tidak boleh memprovokasi orang itu?" Mendengar itu, Mo pun langsung memegang bahu Xiang Meng sambil berkata, "Memprovokasinya, itu pilihan kata yang menarik. Betapa misteriusnya dirimu." Dan setelah itu, Mo pun mengajak Xiang Meng pergi dan menunjukkan warna sejati pria itu hari ini. Dengan kata lain, Mo ingin menunjukkan wujud asli dari Xuan. Entah apa yang akan dilakukan olehnya. Melihat Mo yang saat itu terus menarik tangannya, Xiang Meng pun berkata, King, jika kau bersikeras melakukan hal ini, setidaknya bersikap sopan di depannya, karena dia sangat berbeda." Dan setelah mereka sampai di depan Yesuan, Xiang Meng pun jadi ketakutan karena saat itu Yesuan menatapnya dengan tatapan sinis. Dan setelah Yesuan mengenalkan dirinya, Mo pun berkata, "Jika kau memang seorang kultivator biasa, kau tidak berhak ada di sini. Bagaimana kau bisa masuk?" Dan setelah itu, Mo pun menanyakan dari mana Xuan berasal. Melihat Mo saat itu, Xuan Lu pun jadi keringat dingin dan memegang bahu Xuan sambil berkata bahwa orang itu adalah Mo Suking. Namun, melihat Xuan yang saat itu masih diam aja, Mo pun pura-pura merayu Xuan sambil berkata, "Tuan Ye,
Jangan salah paham, saya hanya ingin berteman denganmu. Saya ingin tahu apakah kau bisa datang ke tempatku." Mendengar hal itu, Swan pun berkata, "Maaf Nona Mo, teman-teman saya ada di sini, jadi nggak nyaman bagi saya untuk pergi sendiri. Mungkin lain kali aja." Tuan pun kemudian berkata di dalam hati, "Lebih baik aku tidak mencari masalah dengannya, karena dia adalah orang berpengaruh buruk. Bisa-bisa nanti aku juga ikut tercemar." Namun, melihat ajakan dari Mo yang saat itu ditolak, orang-orang yang ada di sana pun jadi kaget banget. Karena Swan berani menolak ajakan dari wanita tercantik mereka. Xiang Meng pun saat itu jadi ketakutan karena dirinya takut Swan akan marah. Dia pun mengajak Mo untuk segera kembali. Namun Mo masih melanjutkan aktingnya dan berpura-pura menangis sambil berkata, "Tuan Ye, menurutmu saya tidak baik untuk menjadi temanmu." Melihat hal itu, orang-orang yang ada di sana pun jadi kesal dan berniat untuk mengajar Swan. Dan di sini Mo pun berkata di dalam hati, "Dengan semua tekanan seperti ini, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan untuk menghadapi semua orang-orang itu." Namun, Swan saat itu tidak takut sama sekali dan dengan nada capeknya berkata, "Maaf Nona Mo, kumohon kembalilah." Mendengar itu, Mo pun sampai kena mental dan berkata di dalam hati, "Apa? Aku tidak percaya dia benar-benar menolakku." Namun gak lama datanglah seseorang yang berkata, "Oi bocah sialan, siapa kau sampai berani berbicara seperti itu padanya?" Orang itu adalah Changqi, jenius dari keluarga Chang yang telah diterima di Akademi Changmu. Mendengar itu, si gendut pun berkata kepada Changqi, "Siapa kau sampai berani berbicara seperti itu pada kakak besarku?" Changqi yang kesal itu mencoba untuk menangkap si gendut yang membuat Tuan Lu saat itu sampai khawatir sama anaknya. Namun tiba-tiba Tuan langsung melesat dan memukul dagunya dengan satu pukulan. Dan saat itu juga Changqi langsung tidak sadarkan diri. Tuan pun kemudian berkata, "Oi Nona Mo, namaku adalah Ye Xuan. Aku berteman berdasarkan karakter. Jadi aku lebih suka tidak menggunakan trik seperti itu." Mendengar itu, Xiang Weng pun jadi makin ketakutan dan menjelaskan sesuatu kepada Swan. "Tuan Ye, kau salah paham. Changqi ini tidak ada hubungannya sama kami." Namun gak lama, datanglah pangeran pertama ke sana yang marah-marah karena semuanya berkumpul di satu tempat seperti sedang melakukan keributan. Mendengar itu, Tuan Lu pun berkata di dalam hati, "Pangeran pertama, ini adalah kesempatan bagus untuk merekrut Ye Xuan. Kamu harus mengambilnya." Melihat pangeran pertama yang saat itu marah-marah, Mo pun langsung memarahi balik pangeran pertama. Dan karena itu, pangeran pertama pun langsung takut sama Mo dan berusaha untuk membujuk Mo. Mo pun kemudian berkata, "Sayang sekali Ye Xuan, aku meremehkanmu dan menyakiti Changqi. Aku sebenarnya hanya ingin berteman denganmu." Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun berkata, "Yang mulia, bagaimana orang barbar seperti itu bisa bergabung dengan kita di pesta? Dia harus segera diusir dari sini." Mendengar hal itu, pangeran pertama pun jadi kaget banget karena Swan bisa menyakiti Changqi. Namun karena pangeran pertama tergila-gila sama Mo, dia pun memarahi Swan sambil berkata, "Oh iya Swan, aku sudah mengerti apa yang terjadi di sini. Kau telah menghina Nona Mo dan menyakiti Changqi. Kenapa kau tidak meminta maaf dan berlutut padaku?" Dan setelah itu, pangeran pertama pun langsung pura-pura baik di depan Mo sambil berkata, "Jangan khawatirkan hal itu. Pangeranmu ini akan mencari keadilan untukmu." Di sisi lain, terlihatlah Tuan Lu yang saat itu meminta maaf pada Ye Xuan. Namun Ye Xuan berkata bahwa itu nggak ada hubungannya sama Tuan Lu. Hal yang mereka lakukan nggak ada kaitannya sama Tuan Lu. Tuan Lu yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Semuanya udah berakhir. Sekarang pangeran pertama telah benar-benar menyinggung Ye Xuan. Dasar pangeran bodoh. Apakah kau tahu?
Tidak ada yang bisa menahan Yesuan di sini. Yesuan pun kemudian menatap serius ke arah pangeran pertama dan berkata, "Pangeran pertama itu baik. Sekarang dia merekrut orang. Ini benar-benar situasi yang sangat menyenangkan." Mendengar itu, pangeran pertama pun makin marah dan berkata, "Jangan berbicara omong kosong. Sebagai tanda niat baikku, berlututlah dan minta maaf padaku. Jika tidak, kau nggak akan bisa meninggalkan pavilion abadi mabuk hari ini." Mendengar hal itu, Tuan Lu pun memohon agar Xuan dimaafkan dan dibiarkan pergi dari sini. Namun mendengar itu, Mo pun berkata bahwa dirinya nggak bisa membiarkan Xuan begitu aja, karena Xuan telah menyinggung semua orang dan nggak ada kaitannya sama Mo lagi. Mendengar itu, Tuan Lu pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Namun Xuan saat itu malah tertawa, yang membuat Mo pun jadi makin kesal. Xuan menertawakan wanita seperti Mo yang mengira bahwa dia cantik dan memiliki riwayat keluarga. Bukankah menyenangkan melihat sekelompok idiot di sini mempermalukan diri mereka sendiri dengan kata-kata dan tindakan seseorang yang hanya menonton? Xuan pun kembali berkata dengan nada serius, "Dengan segala hormat, jangan katakan kau akan berteman denganku. Aku bahkan gak tertarik untuk membuatmu ada di sisiku. Kau bahkan gak terlihat cantik di mataku." Mo yang kesal itu pun langsung marah dan melepaskan kekuatan yang sangat besar di depan Xuan. Namun dengan mengarahkan tangan ke depan, Xuan pun bisa menghilangkan serangan dari Mo itu. Mo saat itu masih meremehkan Xuan sambil berkata, "Kau mungkin cukup bagus, tapi mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau lakukan ketika menghadapiku." Melihat Xuan yang saat itu mulai melepaskan kekuatannya, Xiang Meng pun makin ketakutan dan berkata dirinya nggak sadar bahwa ini terjadi dan meminta maaf atas perbuatan King King padanya. Mo yang mendengar itu pun menjadi kesal pada Xiang Meng dan berkata, kenapa Xiang Meng terus-menerus membela Xuan, meski Xiang Meng saat itu meminta agar King King untuk melepaskan Xuan. Tapi King King saat itu masih nggak mau karena Xuan telah meremehkan dirinya. Mendengar itu, pangeran pertama pun berkata, "Jangan khawatir, aku nggak akan membiarkanmu terluka, Nona Mo. Aku akan membuatnya membayar karena telah menghina dirimu." Dan saat itu, pangeran pertama pun sangat marah. Namun tiba-tiba muncullah seseorang di sana yang tidak lain adalah An. Pangeran pertama pun langsung kena mental dan memberikan salam pada An. An pun berkata, "Kau nggak mungkin mudah untuk menghasilkan bakat di kota ini. Pangeran tertua melakukan tindakan yang sangat bodoh hari ini." Mendengar itu, pangeran pertama pun membela dirinya dengan berkata, Yesuan hanyalah seorang kultivator biasa, tapi dia berani menghina Nona Mo dan memukul Changqi. Mendengar itu, An pun kemudian berkata, "Apakah kau menganggapku sebagai wanita buta?" Pangeran pertama pun jadi ketakutan dan An pun kembali melanjutkan perkataannya. "Lalu jika tidak, kau dipindahkan dari posisimu sebagai tuan rumah bagi siswa baru dan kau tidak akan diizinkan untuk melayani dalam posisi itu selama 5 tahun ke depan." Pangeran pertama yang mendengar itu pun jadi kaget banget dan berkata, kenapa hanya karena menyinggung Yesuan yang seorang kultivator biasa? Hukuman itu terlalu berat. An pun saat itu menambah masa hukuman menjadi 20 tahun. Pangeran pertama pun jadi nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. An pun kemudian berkata, "Oi Nona Mo, sebagai wakil dari generasi muda keluargamu, penjelasan tentang perilakumu terlalu kekanak-kanakan. Lebih baik kau terus menjadi bocah yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kau tidak menjawab? Apa kau punya dendam atau tidak yakin sama kata-kataku?" Melihat Mo yang sepertinya ingin menentang An, Mo pun memegang lehernya karena kesakitan. Melihat itu, Xiang Meng pun memohon agar dimaafkan oleh An. An yang mendengar itu pun berkata dengan wajah seriusnya, "Kembalilah dan beritahu patria keluargamu bahwa saudara Yesuan adalah temanku.
jika ada dari keluargamu yang berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi. Melihat kejadian yang selesai gitu aja, Swan pun kemudian berkata pada An, Nona An selalu sangat suka memerintah. Apakah ini akan berhasil untuk kedepannya? An yang mendengar itu pun berkata, lupakan saja semuanya. Bahkan kau bisa menganggap sosok lemah sebelumnya pingsan sebelum menyerangmu. Dan kemudian An pun menarik kerah baju Swan sambil berkata, ayo pergi dari tempat ini. Tempat ini sangat norak. Dan ayo kita bicara di luar. Melihat Swan yang saat itu terlihat sangat dekat dengan An, orang-orang yang ada di sana pun kena mental. Mereka pun sangat ketakutan karena ternyata Swan adalah sosok yang sangat dekat dengan An. Dan setelah kepergian Swan dari tempat itu, pangeran pertama pun berkata, Tuan Lu, kau harus membantuku. Jika aku menyinggung An, aku akan kehilangan tahtaku. Tuan Lu yang mendengar pangeran pertama memohon padanya pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian berkata di dalam hati, jika kau dari awal mengambil kesempatan ini, kau nggak mungkin akan kehilangan tahta. Bahkan pamormu pasti akan meningkat. Tapi kau malah melakukan hal bodoh. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan Swan dan An yang telah tiba di satu tempat. Swan pun saat itu protes sama An dengan berkata, Nona An, kau hampir mencekikku sampai mati. An yang mendengar itu pun berkata pada Swan, kenapa kau memanggilku Nona An? Ini sapu tangan untukmu, bersihkanlah keringatmu. By the way, aku mau dipanggil An mulai sekarang. Semua temanku melakukan hal itu. Mendengar itu, Swan pun berkata, bukankah itu artinya kita akan menjadi terlalu dekat? An yang mendengar itu pun berkata, apa menurutmu aku tidak sopan kepadamu seperti halnya Mo Su King bagiku? Mendengar itu, Swan pun berkata, kalau begitu, jangan panggil aku Ye juga. An yang mendengar itu pun memutuskan untuk memanggil Swan dengan sebutan Quanzi kecil. Setelah itu, An pun berkata kepada Swan, aku tidak berharap Swanji kecil memahami hati pedang hanya dalam beberapa hari. Itu luar biasa. Swan yang mendengar itu pun berkata, kenapa kau tahu aku bisa memahami hati pedang? An pun menjawab, karena mataku ini sangat istimewa. Aku bisa melihat esensi orang lain. Swan pun saat itu memikirkan hal aneh karena mengira An bisa melihat semua yang ada di dalam tubuhnya. An yang seperti mengetahui isi pikiran dari Swan itu pun langsung memprotesnya. Dan setelah itu, An pun kemudian berkata, aku nggak berpikir alam langit biasa akan menjadi pasanganmu. Jangan lupa mendaftar di pendaftaran Akademi Changmo esok harinya. Swan yang mendengar itu pun berkata, jangan khawatir An, aku akan masuk ke Akademi Changmo dan kita akan bersaing lagi. Lalu di sisi lain, terlihatlah seorang wanita yang saat itu mengigau sambil memanggil nama kakaknya. Namun scene kemudian berpindah, menampilkan para bawahan Tuan Li yang menyapa Tuan Li sambil berkata dengan panik, Tuan Li, kau akhirnya kembali. Kamar Ling telah berubah menjadi gua es. Tuan Li yang mendengar itu pun langsung panik dan menghampiri kamar itu. Dan melihat kamar Ling saat itu memang benar dikelilingi es. Dan ternyata wanita yang kita lihat sebelumnya adalah Ling dengan rambut terurai. Si gendut pun langsung bertanya-tanya apa yang terjadi pada saudari Ling sebenarnya. Tuan Lu pun saat itu berkata bahwa itu adalah udara dingin. Jika tidak melakukan apapun, Ling bisa tertelan udara dingin dan mati. Lalu di sisi lain, terlihatlah sebuah burung yang sangat besar yang saat itu sedang hinggap di atas pohon. Namun gak lama, energi dari Tuan Lu itu pun mulai mendekati burung itu. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bahkan energi dari Tuan Lu saat itu sampai terpental. Dan itu sedikit memberikan damage pada Tuan Lu. Tuan Lu bahkan gak berhasil menjangkaunya karena udara dingin di dalam tubuh Ling sangat kuat. Dia pun meminta orang untuk mencari Yeswan untuk segera kembali ke sini. Dan mereka pun melakukan segala cara untuk membuat Ling saat itu tetap hangat. Lalu di sisi lain,
terlihatlah Swan dengan seniornya yang saat itu ada di suatu tempat. Seniornya pun berkata kepada Swan, "Kau tidak pergi untuk mencari Dao, tapi kau sedang ingin bertemu dengan seseorang." Swan yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Master, aku nggak menyangka kau akan bangun selarut ini." Namun gak lama setelah itu, terlihatlah seorang laki tua yang berkata, "Tidak heran gadisku sangat terkesan. Kau memang sangat luar biasa." Pak tua itu pun kembali melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Nak, aku di sini untuk mengingatkanmu agar tidak mendapatkan ide lucu tentang gadisku. Jika tidak, kau akan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Pria kecil, tidak ada gunanya membenciku. Ingat, kau bukan dari dunia yang sama denganku." Swan yang mendengar itu pun berkata, "Bicara omong kosong di tengah malam. Dia pasti seorang yang sangat ceroboh." Namun saat itu seniornya berkata, "Lihat apa yang sudah kau lakukan pada wanita itu. Dia bahkan sampai mendatangi kita." Swan yang mendengar itu pun berkata, "Master, aku tidak bersalah. Aku bahkan gak melakukan apapun." By the way, setelah Pak tua itu mengatakan kata-kata sebelumnya, ternyata dirinya pun langsung menghilang dari tempat itu. Lalu di sisi lain, Swan gak sengaja menabrak seseorang yang ternyata diminta oleh Tuan Lu untuk mencari Yeswan. Pelayan itu pun berkata bahwa ada sesuatu di kamar Ling. Swan yang mendengar itu pun langsung bergegas untuk menemui Ling. Dan setelah itu, senior Swan pun berkata di atas langit, "Kau sangat gelisah ketika mendengar adikmu dalam bahaya. Itu memang hanyalah hal biasa. Tapi sudah beberapa kali aku bersenang-senang seperti ini. Seorang kakak yang berkembang karena berusaha melindungi adiknya. Sudah lama aku tidak merasakan sensasi ini. Bahkan jika aku hitung, mungkin ratusan juta tahun yang lalu." Scene pun kemudian menampilkan Swan yang saat itu telah sampai di kamar Ling. Swan pun saat itu melihat adiknya dan berkata kepada seniornya, "Master, apakah ada cara untuk menyelamatkan Ling?" Seniornya itu pun berkata bahwa kali ini racun dingin sudah menghancurkan giok api surgawi. Seniornya pun saat itu ingin mencoba memperbaiki giok itu. Namun di sini Swan makin khawatir. Swan pun menatap adiknya sambil berkata, "Ling, ku mohon bertahanlah. Aku akan masuk ke Akademi Changmu esok hari. Dengan dokter dari akademi, kau tidak perlu menahan racun dingin ini lagi. Tolong bertahanlah untukku." By the way, untuk momen ini sebenarnya nggak terlalu dijelaskan di manhwanya. Tapi jika kita melihat episode selanjutnya, sepertinya senior dari Swan berhasil memperbaiki batu giok itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!